Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kelanjutan kemarin dan juga ada beberapa materi yang perlu dikembangkan yang kemarin itu dan materi baru ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan hari ini khusus tentang apa? Kelompok agama-agama timur dan agama-agama barat. Nah, kelompok agama timur dan agama barat ini termasuk kelompok yang masih hidup, artinya living religion, agama yang masih ditemukan, baik pengikutnya maupun artefak-artefak peninggalan lembaga keagamaannya, kitab sucinya, ajarannya, dan geografis negaranya ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang pertama kali tentang agama timur dan agama barat, yaitu agama living ya. Nah, dasar agama sebenarnya merupakan apa? Keyakinan manusia tuh. Jadi dasar agama itu merupakan keyakinan manusia. Jadi manusia itu punya keyakinan. Nah, keyakinan manusia ini yang memiliki apa? Dasar daripada agama. Nah, agama sebagai katakan ajaran suci yang termaktub dalam nas suci, teks suci. Nah, itu akan bisa dilihat itunya apa perubahan-perubahannya ketika manusia itu meyakini dan mempraktekkan. Nah, jadi unsur utama dari dasar agama adalah manusia itu, keyakinan manusia. Jadi manusia meyakini seberapa jauh ajaran agama yang dia pahami dan dia pegangi gitu ya. Nah, jadi dasar agama itu adalah keyakinan manusia bahwa ada sesuatu, nah di dalam agama itu ada sesuatu yang sakral atau transendental. Nah, atau bahasa studi agamanya yang sakral atau yang transendental itu namanya ultimate reality atau kenyataan absolute reality, kenyataan yang absolut atau kenyataan yang nyata atau kenyataan yang tinggi. Nah, itu dalam bahasa bergaul atau bahasa biasa itu namanya apa? Kekuatan absolut atau kenyataan ultimate itu namanya Tuhan ya. Nah, jadi Tuhan atau kenyataan yang absolut itu menguasai fenomena fisik dan makrokosmos serta mikrokosmos ya. Apa itu arti makrokosmos? Makrokosmos adalah alam besar, alam semesta ya, yang kita tempati ini ada langit dan bumi. Sedangkan mikrokosmos diri manusia itu sendiri ya. Jadi manusia itu adalah mikrokosmos yang merupakan bagian dari makrokosmos. Nah, jadi fenomena fisik itu bentuknya dua, yaitu makrokosmos dan mikrokosmos itu adalah bentuk fisik yang diciptakan oleh Tuhan ya. Oke. Kenyataan yang absolut atau sesuatu yang transenden memberikan apa? Nah, ini memberikan apa? Inspirasi keberagamaan manusia tuh ya. Memberikan inspirasi keberagamaan manusia di dalam kitab sucinya. Nah, di dalam kitab suci merupakan merupakan apa? Gagasan supreme transenden atau absolut yang muncak. Nah, itu ada inspirasinya yang tertuang dalam kitab suci. Untuk apa? Inspirasi itu menguak atau membangkitkan keberagaman manusia. Untuk apa manusia beragama? Nah, untuk apa? Menggambarkan. Nah, Tuhan memberikan inspirasi pada keberagaman manusia itu untuk menggambarkan keberadaan sesuatu yang absolut tersebut. Nah, ya, menggambarkan sesuatu yang absolut tersebut. Jadi Tuhan memberikan dasar-dasar ajarannya dalam kitab suci agar manusia mengetahui siapa realitas absolut itu, bagaimana cara menyembah realitas absolut dan bagaimana sikap manusia terhadap realitas absolut itu. Nah, semuanya itu ada dalam kitab suci sehingga kitab suci itu memberikan inspirasi kepada manusia tentang keberadaan sesuatu yang absolut dan bagaimana cara manusia itu berhubungan dengan sesuatu yang absolut tersebut. Artinya bagaimana manusia itu beribadah, mengabdikan diri pada yang dianggapnya maha tinggi itu. Nah, jadi
Tuhan pencipta alam atau transenden itu memberikan inspirasi dalam kitab suci kepada manusia, petunjuk-petunjuk bagaimana bersifat benar, bagaimana bersifat adil, dan bagaimana cara manusia beribadah berhubungan dengan sang pencipta itu atau berhubungan dengan realitas absolut itu ya. Oke. Ada dua pembagian agama yang kalau kita lihat berdasarkan tadi ya, berdasar keyakinan orang memahami agamanya. Nah, ada dua agama itu, agama barat dan agama timur. Semuanya ini adalah agama living ya, agama yang hidup, yang ditemukan, yang masih ditemukan di dunia. Nah, jadi ada dua agama living. Yang pertama agama barat dan agama timur. Agama barat adalah, ini ditulis oleh seorang ilmuwan barat ya. Jadi menganalogikan karena sentralnya adalah Yahudi, awalnya agama barat itu Yahudi, terus berkembang menjadi Kristiani, nah terus juga menjadi Islam ya. Jadi agama Yahudi, Kristen dan Islam itu agama yang bersaudara karena dari satu nenek moyang yang sama ya, yaitu Bapak Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu adalah bapak agama monoteisme yang melahirkan agama Yahudi, Kristen dan Islam. Nah, ini secara ilmiah ya. Nah, jadi agama Ibrahim itu para peneliti barat menamakannya atau menyebutnya dengan agama Abraham atau agama barat. Karena orang barat yang mengklaim dan banyak ditemukan penganut Yahudi dan Islam serta Kristen di dunia barat. Maka dia menamakan agama itu dengan agama barat ya. Para mahasiswa yang Bapak cintai, nah, jadi agama pertama itu, agama barat itu terdiri daripada agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan agama yang kedua adalah agama timur. Nah, agama timur itu artinya agama yang ada di timur, yang eksistennya di timur. Seperti mana ya? Seperti ya di India ya. Di India Hindu, Buddha, nah itu agama India, agama timur. Lalu di Jepang Shinto, di RRC Konfusianisme atau agama Konghucu, Tao, agama Tao, dan Laosse ya. Nah itu adalah agama-agama timur. Di samping itu juga di India itu juga ada dua agama, yaitu agama apa? Agama Buddha dan Hindu tuh. Lalu ada agama lagi di India itu agama Bahai ya. Bahai, agama Bahai itu agama yang sinkretis antara Islam dan Hindu, tapi tidak sebesar agama Buddha atau Hindu ya. Agama Bahai itu ada di India tuh. Jadi agama yang ada di timur itu di India, agama Hindu, Buddha, dan Bahai ya. Bahai itu agama sinkretis antara Islam dengan Hindu. Sedangkan yang di negeri Cina itu agama Konghucu, lalu Tao dan Laosse atau Tao dan Laosse ya. Dan di Jepang agama Shinto. Nah, itu semua agama-agama tersebut disebut agama timur karena letaknya di timur. Dan nah, di barat tidak mayoritas atau tidak ditemukan sebanyak agama Kristen ataupun Yahudi ataupun Islam ya ini ya. Sehingga menamakan agama itu adalah agama timur ya. Jadi agama timur itu agama yang ada di timur ya, di daerah Cina dan Asia Timur, yaitu Jepang, Cina ya. Nah, akhirnya dari Jepang, Cina itu juga merambat ke Korea ya, Hong Kong. Nah, itu agamanya tidak jauh dengan agama itu, Buddha, Shinto ya, dan Tao itu atau Konghucu dan Laosse itu agama-agama timur ya. Nah, baik ya. Jadi dari agama living ini muncul menjadi agama dua agama, kelompok dua agama, yaitu agama barat dan juga agama timur ya. Oke. Nah, Papa akan menyoroti bagaimana keberadaan kelompok agama-agama tersebut, baik agama barat maupun agama timur, dari sisi apa? Sisi perbedaannya. Nah, karena mereka ini berbeda ya, kelompok ini berbeda ya. Di dalam antara dua agama, kelompok agama ini antara agama barat dan timur itu berbeda. Dari segi teologi, dari segi ibadahnya juga berbeda. Nah, di dalam satu rumpun atau satu kelompok agama, misalnya agama yang barat, ada juga perbedaannya, apalagi dalam kelompok agama-agama timur berbeda. Tapi perbedaan yang internal ini tidak
tidak mengubah perbedaan-perbedaan besarnya, sehingga kategorinya masih dalam satu rumpun kelompok agama itu ya. Misalnya walaupun ada perbedaan antara Hindu dan Buddha, dia tetap ya perbedaannya tidak sebesar dalam arti masih dalam satu rumpun, yaitu kelompok agama timur. Nah, tapi kalau dengan kelompok agama timur ini dengan agama-agama besar barat, nah itu berbeda. Nah, makanya pengelompokannya itu kelompok agama besar dunia yang hidup itu agama timur dan barat. Sekalipun ada di dalam dunia agama timur atau barat juga ada perbedaan, tapi tidak sebesar tadi perbedaan katakanlah fisik ya, atau lahirnya dengan agama-agama yang di luar itu gitu ya. Oke, paham ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat mahasiswa yang Bapak cintai. Nah, jadi perbedaan itu biasanya dari sisi apa? Secara filosofi ya, filosofi. Jadi selesai filosofi, metafisika dan teologi. Nah, apa arti filosofi? Filosofi itu adalah cara bagaimana ajaran agama itu dibahasakan secara filsafat, secara logika manusia ya. Jadi logika manusia itu adalah tempat untuk mengolah, memahami, nah akhirnya meyakini ajaran doktrin yang ada di dalam kitab suci sebuah agama. Jadi pendekatannya secara filosofi, nanti Bapak sorotnya. Dan kedua metafisika. Metafisika itu ajaran tentang tadi antara di luar fisika, yaitu yang supranatural, yang abstrak, yang sakral ya. Nah, dari sini juga nanti melahirkan pandangan tentang teologi itu ya. Jadi teologi pada agama-agama dunia, baik yang ada dalam agama-agama barat maupun agama timur, ada perbedaan ya. Nah, perbedaannya sangat nonjol dan sangat tajam gitu, karena itu adalah dipengaruhi oleh karakteristik daerah, karakteristik manusia, dan juga karakteristik tadi orang yang memahami kitab suci tersebut ya, kitab suci agama-agama tersebut ya. Nah, sekarang Bapak akan menyoroti ada sekitar 7 ya perbedaan secara filosofi, metafisika dan teologi. Nah, pertama perbedaan itu adalah secara watak ultimate reality. Jadi bagaimana karakter atau watak dari yang sesuatu yang disebut transenden atau absolut dari kelompok agama-agama tersebut ya, baik agama barat maupun agama-agama timur ya. Itu jadi watak ultimate reality penting, karena kalau kita tahu namanya aja sudah berbeda, apalagi karakteristiknya, sifatnya atau wataknya berbeda pula ya. Nah, jadi wajar kalau misalnya antara kelompok agama barat dan timur berbeda, karena dia memandang secara ultimate reality, berarti secara metafisika ini ya, metafisikanya dipahami juga dengan filosofi lalu teologi. Jadi bergabung secara filosofi, metafisika dan teologi ketika memandang poin-poin di dalam sebuah agama. Nah, satu yaitu tentang watak ultimate reality. Nah, watak ultimate reality itu yang pertama. Kedua tentang apa? Tentang konsep penderitaan dan kejahatan tuh ya. Jadi bagaimana sih agama-agama itu memandang penderitaan pada manusia dan kejahatannya. Nah, kejahatan manusia itu akan dibahas ya pada kuliah ini. Yang ketiga tentang jalan keselamatan, way of salvation ya, jalan keselamatan. Jadi agama-agama dunia itu walaupun itu agama-agama barat maupun agama timur tetap memiliki jalan keselamatan. Karena apa? Karena ini yang menjadi ikon, menjadi daya tarik orang beragama itu, karena ada jalan keselamatan. Untuk apa dia beragama tidak ada jalan keselamatan? Sama seperti ateis ya, atau agnotisme, nggak mau beragama karena dia tidak memandang, tidak percaya pada sesuatu yang metafisika atau teologi, karena dianggapnya itu adalah abstrak, itu adalah dongeng, itu adalah hayal. Nah, maka mereka tidak memahami, tidak mau beragama karena nggak ada keselamatan. Jadi bagi orang agnotis, ateis, itu keselamatan itu ya dirinya sendiri, manusia itu sendiri. Ketika dia sukses di dunia nggak bisa selamat, kalau sudah meninggal berarti dia sudah tidak selamat. Nah, ini ya, jadi cara berpikir ateis itu berbeda dengan cara berpikir orang beragama. Nah, jadi yang ketiga adalah jalan keselamatan. Terus yang keempat adalah
keberhasilan keselamatan itu kayak gimana, cara atau berhasilnya mencapai keselamatan seperti apa, ini akan dibahas pada poin 4-nya ya. Nah, lalu bagaimana perbedaan dalam ritual dan praktik agama tentu ya antara kelompok agama-agama besar dunia yang living itu, baik agama barat maupun agama timur, itu berbeda ketika ritual dan mempraktikkan agama-agama lainnya gitu ya. Misalnya cara korban, cara penyelamatan atau sakramen, ritual dan seterusnya itu berbeda satu sama lain. Maka di sini akan menjadi bahan pengembangan dari perbedaan-perbedaan agama-agama dunia tersebut. Nah, kemudian yang keenam adalah tentang waktu dan penciptaan, itu penting ya. Jadi ada perbedaan antara agama-agama barat dan timur tentang waktu dan penciptaan. Kemudian yang ketujuh tentang teisme dan monisme. Nah, ini puncak daripada pemahaman teologi agama-agama itu mewujud pada pemahaman ada konsep teisme dan monisme. Nah, baiklah ya, adik-adik mahasiswa, Bapak akan terangkan satu persatu dari 7 poin ini ya. Adik-adik simak dengan baik, tonton, perhatikan supaya kalian sebagai mahasiswa studi agama mengerti bahwa di dalam studi agama diajarkan berbagai agama secara ilmiah, sehingga ketika dipelajari secara jamaah akan ditemukan tadi perbedaan juga persamaannya. Tapi pada kuliah ini Bapak akan melihat perbedaannya ya, karena kan persamaannya gampang. Kalau persamaan itu satu aja, sama-sama ingin menuju pada satu Tuhan, itu persamaannya. Kalau perbedaan kan terlihat ya, terlihat wujudnya, eksistensinya kan berbeda. Nah, ini yang menjadi perbedaan nama, baik disebut agama timur maupun agama besar. Jadi kalau nggak ada perbedaan berarti bukan sebuah nama ya. Nah, justru berbeda ini akan memahami, akan memunculkan perbedaan nama ya. Oke ya adik-adik. Nah, sekarang tentang watak ultimate reality. Ultimate reality itu artinya kenyataan yang puncak atau kenyataan yang absolut atau bahasa umumnya. Ultimate reality adalah dengan bahasa Tuhan, tuh ya. Jadi Tuhan itu dalam bahasa studi agama namanya ultimate reality atau absolute reality, kenyataan yang absolut atau kenyataan yang tinggi atau kenyataan yang ultimate. Nah, ultimate itu tinggi ya. Jadi ultimate reality adalah kenyataan yang tinggi ya. Oke. Dalam agama-agama barat, nah seperti Yahudi, Kristen, Islam, ultimate reality itu diberikan nama Tuhan ya. Tuh, sebagaimana udah dijelaskan sebelumnya, Tuhan di dalam Yahudi sendiri dan Islam, Kristen itu pada dasarnya sama, yaitu monoteisme ya. Menyembah satu Tuhan, cuma dalam perkembangannya terutama dari Kristen ya. Kristen itu ada perubahan nama ya. Jadi perubahan nama tentang kesatuannya. Jadi kesatuan yang pertama adalah kalau monoteisme murni itu namanya ahad, satu tunggal, langsung monoteisme murni. Kalau non pure monoteisme yaitu dari kata wahid ya, satunya integrasi, satunya persatuan. Nah, satunya integrasi itu di dalam agama Abraham hanya ditemukan di dalam agama Kristen ya. Tuh, kalau kita tahu sejarah Kristen kan karena waktu Yesus muncul, daerah Yesus itu dikuasai oleh Romawi Yunani yang notabene pemahaman agamanya adalah berhala, pemahaman agamanya adalah pagan, yaitu tiga trinitas, sehingga mempengaruhi konsep ini terhadap pengembangan teologi pada agama Kristen. Nah, jadi agama-agama Yahudi, agama Barat ini pada dasarnya satu, cuma ada satu memahaminya ahad seperti Islam dan Yahudi. Dan agamanya monoteisme, ada monoteisme wahid, yaitu seperti agama Kristen yaitu Trinitas ya. Oke. Jadi pada dasarnya ketiga agama ini mempercayai pada satu Tuhan ya. Nah, satu Tuhan itu dia tuh berpribadi tuh ya, sama seperti manusia berpribadi, seperti manusia berpribadi itu individu ya, bergerak, hidup ya. Nah, bersifatnya omnipoten dan omniscient sebagaimana kemarin sudah ditentukannya oleh Bapak materi sebelumnya, bahwa omnipoten itu maha hadir ya, Tuhan itu maha hadir. Omniscient juga maha tahu tuh. Tuhan dalam
agama-agama Abraham itu berpribadi ya sama dengan makhluk, bukan berarti sama diasosiasikan dengan manusia berpribadi ya, individu gitu. Lalu mengetahui omniscient dan maha hadir, namanya omnipotent ya. Nah, oke. Tuhan adalah dalam agama-agama Abraham ini merupakan pencipta. Tuhan itu adalah pencipta dan menguasai sesuatu yang lebih luas daripada yang diciptakannya. Tuh, jadi pencipta itu lebih luas, lebih tinggi, lebih serba segala-galanya dibandingkan dengan yang diciptakannya. Karena ada anggapan dewasa ini bahwa Tuhan sudah mati. Kalian sudah dengar kan? God is dead. Nah, itu adalah filsafat Nietzsche yang menganggap karena Yesus kan sebagai Tuhannya, Tuhan itu Yesus sudah mati. Nah, maka orang memahaminya seolah sama Tuhan semuanya ya, bahwa Tuhan sudah mati. Padahal diri Yesus, Tuhan Yesus itu karena manusia kan sama dengan manusia, maka sudah mati, maka Tuhan is dead, itu wajar ya, orang filosof. Nah, cuma kan orang yang lain memahami bukan, Tuhan tidak akan mati, tidak pernah mati karena bukan kayak Yesus pribadi manusia, tapi berbeda dengan makhluknya ya, itu Tuhan ya. Nah, di dalam agama-agama ini, agama-agama kelompok agama barat ini, nah Tuhan itu di samping digambarkan sebagai yang lebih dari segala-galanya dari yang diciptakannya, juga Tuhan digambarkan dalam banyak cara. Nah, seperti apa? Pertama, Tuhan di dalam agama-agama barat ini memiliki kehendak dan tujuan untuk manusia. Tuh, jadi manusia diciptakan itu sudah kehendak Tuhan dan ada tujuannya, tidak sia-sia Tuhan menciptakan manusia. Nah, kalau kita lihat dalam agama Islam ya, tujuan manusia diciptakan untuk ibadah dan sebagai khalifah, wakil Allah untuk mengelola dunia ini. Kan terbukti ya, ditemukannya sains teknologi kan, jadi manusia tahu bagaimana ke bulan, bagaimana ke Mars. Nah ya, itu tanda apa? Tanda Tuhan itu memberikan agama kepada manusia itu ada tujuannya sebagai khalifah. Dengan apa? Dengan akal pikiran tuh ya. Nah, jadi memiliki kehendak. Jadi kehendak Tuhan itu mutlak, di atas segala-galanya, di atas makhluknya. Jadi kehendak Tuhan itu lebih menang daripada kehendak makhluknya yang diciptakannya ya. Di dalam agama Abraham seperti ini tentang karakter Tuhan itu. Tuhan digambarkan dalam banyak cara. Nah, pertama memiliki kehendak dan tujuan untuk manusia, dan manusia sendiri juga harus menerima ya. Manusia sendiri harus menerima konsekuensinya sebagai apa? Sebagai ciptaan dari Tuhan itu ya, harus menerima. Jika dia melakukan dosa maka akan disangsi dan itu harus terima hukuman dari Tuhan ya. Jadi jangan misalnya manusia melakukan dosa lalu dia tidak menghindar dari hukuman. Nah, itu tidak berlaku dalam agama-agama barat ini. Nah, Tuhan juga itu pengasih, penyayang dan mencintai manusia sekaligus sebagai objek penyembahan dan pengaduan manusia tuh ya. Jadi sifat-sifat Tuhan di dalam agama-agama Ibrahim itu disifati dengan apa? Atau digambarkan dengan apa? Dengan banyak cara. Pertama, Tuhan memiliki kehendak, memiliki tujuan untuk manusia. Nah, dan manusia sendiri memiliki konsekuensinya kalau dia melanggar aturan Tuhan. Kedua, selanjutnya Tuhan juga pengasih, penyayang, mencintai manusia sebagai objek. Nah, mencintai manusia sebagai sasaran agama. Nah, ketika Tuhan menciptai manusia, menyayangi manusia, mengasihi sayang manusia, juga Tuhan itu sekaligus sebagai objek penyembahan dan pengaduan manusia. Ketika apa? Ketika manusia itu merasa lelah, merasa butuh ya, ataupun tidak butuh, nah tetap ya itu manusia itu menyembah Tuhan, itu jadikan objek penyembahan. Jadi objek penyembahan di dalam agama-agama Abraham itu Tuhan itu sendiri ya, bukan yang lainnya ya. Nah, ketika manusia itu menyembah pada Tuhan itu juga dia tuh Tuhan itu juga sebagai tempat pengaduan ya, yaitu dengan berdoa itu. Tuh. Nah, ya jadi ada beberapa hal bagaimana cara agama-agama Abraham ini mempersepsikan atau memberi penghargaan terhadap Tuhan. Ya, banyak tadi udah sebutkan ya. Nah, dari sini bisa kita lihat juga
Tuhan itu memberikan tadi. Nah, memberikan tadi ada hubungan antara manusia dan Tuhan ketika menyembah. Ya, ketika Tuhan jadikan objek penyembahan, di situ muncul interaksi interpersonal dengan Tuhan dan manusia. Interaksi interpersonal antara manusia dan Tuhannya itu ketika beribadah ya. Nah, ini namanya apa? Interaksi mikrokosmos manusia. Nah, dengan Tuhan penciptaannya ketika melakukan ibadah. Nah, ini adalah pemahaman atau penggambaran-gambaran yang ada di dalam Tuhan atau watak dari Tuhan atau watak dari ultimate reality pada agama-agama Abraham ya. Oke. Sedangkan dalam agama-agama timur ya berbeda ya, konsep Tuhan itu digambarkan sebagai suatu proses ya, bukan suatu pribadi atau seperti orang gitu ya, atau pernyataan dari sesuatu yang berwujud tuh. Jadi tidak tahu bentuknya apa ya, yang penting ada aja. Proses dan itu ada itu di dalam agama timur itu begitu memahami tentang Tuhan itu. Nah, dia berwujud. Nah, ya Tuhan juga dipandang sebagai kenyataan tunggal dalam alam semesta. Sesuatu yang muncul dalam kenyataan selain Tuhan bersifat relatif dan ilusi itu ya. Agama-agama timur juga memandang bahwa sesuatu yang keluar di selain Tuhan maka itu bersifat relatif atau ilusi. Nah, Tuhan juga digambarkan dalam agama-agama timur itu memiliki sifat transenden, sifat suci sekaligus imanen. Nah, di sini perbedaannya kelihatan menonjol ya. Kalau dalam agama-agama Abraham, Tuhan itu berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya, di luar lebih besar daripada ciptaannya. Nah, kalau di dalam agama-agama timur, justru Tuhan itu bersifat mengganda. Nah, satu sisi transenden, sisi lain imanen. Artinya ketika Tuhan sendiri itu bersifat transenden, tetapi ketika Tuhan diperlukan manusia, maka Tuhan itu menyatu dengan diri jiwa manusia atau Tuhan bersifat imanen. Jadi Tuhan itu bisa bersifat transenden juga bersifat imanen ketika ketika dia berhubungan dengan manusia, yaitu ketika manusia memerlukan Tuhan, maka Tuhan itu ada muncul di dalam diri jiwa manusia itu yang sifatnya jadi Tuhan yang tadinya transenden menjadi imanen ya. Nah, jadi perbedaan yang sangat tajam tentang Tuhan ini, kalau dalam agama-agama barat Tuhan itu terpisah, berbeda dengan keberadaan makhluknya. Tapi di dalam agama timur justru Tuhan yang transenden itu bisa jadi imanen. Nah, transenden itu suci, bisa jadi biasa imanen ketika Tuhan dihadirkan di dalam diri manusia ya. Jadi manusia juga itu menjadi tempat adanya Tuhan yang jadinya tadi Tuhan transenden menjadi imanen atau biasa. Nah, ini konsep-konsep yang ada di dalam agama-agama timur. Jelas ada perbedaan yang sangat tajam ya. Nah, oke ya, itu ada tentang Tuhan ya. Jadi ada tahu ya bahwa agama-agama Tao kemarin tuh Bapak ngajar Honggucu juga tuh memandang Tian itu bisa ya, atau Jin Yang itu masuk ke dalam jiwa manusia ya gitu ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya dari tentang konsep ini masih kita lanjutkan. Konsep ultimate reality dalam dalam Hindu misalnya ya, masih agama timur ya, agama timur adalah Brahman tuh. Brahman itu Atman ya. Dalam agama Tao yaitu the Tao. Dalam agama Buddha ultimate reality-nya yaitu Buddha, karakter Buddha, sifat-sifatnya itu ya. Nah, di dalam Buddha juga ada yang disebut badan Buddha Mahayana. Ultimate reality adalah paramarta. Nah, paramarta itu adalah sifat Buddha, Bodhi ya, yang digambarkan oleh aliran Buddha Mahayana. Buddha Mahayana itu adalah Buddha yang berskala besar ya. Nah, lawannya atau aliran lainnya itu Hinayana. Jadi dalam agama itu adalah yang Mahayana berkendaraan besar dan Hinayana berkendaraan kecil ya. Nah, itu adalah agama Buddha. Jadi agama Buddha itu memandang memahami ultimate reality dengan kata paramarta ya. Paramarta. Nah, ada juga Buddha itu memandang selain paramarta juga sunyata. Nah, sunyata itu adalah selalu menderita. Manusia itu selalu menderita. Kalau menderita berarti dia
merasakan bahwa dia itu akan mengalami penyatuan dengan ultimate reality itu ya. Tuh, nanti ada apa? Ada Dhamma, tuh Dhamma dan Moksa. Dhamma, Moksa, Nirwana atau Nibbata itu adalah puncak akhir daripada apa? Daripada penyatuan diri manusia dengan Tuhan. Jadi hadirnya Tuhan di dalam diri manusia itu nanti manusia itu dianggap masuk nirwana, ya, masuk nirwana dengan dharma dan nibbata manusia tersebutnya. Dalam agama Hindu, nah juga puncak atau keberhasilan daripada manusia itu adalah nirvana. Jadi nirvana itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak berbeda dengan surga dalam agama-agama Abraham ya. Oke, jadi nirvana ini diarti penghampiran kalau sudah ada sebelum nanti penyatuan inkarnasi, maka dia menghampiri masuk dulu nirvana. Tapi ketika mau menuju pada inkarnasi, maka nirvana itu selesai. Jadi nirvana di dalam agama Hindu maupun Buddha itu bukan tujuan akhir kehidupan ya. Nah, tujuan akhir kehidupan adalah kembali kepada manusia dunia ini, yaitu inkarnasi manusia itu sebagai katakanlah Tuhan ya. Nah, ini konsep mereka, konsep agama-agama non barat. Nah, di samping itu juga nirwana itu dijelaskan sebagai apa? Ikatannya, sebagai ikatan antara identitas manusia juga identitas dengan Tuhan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa watak ultimate reality dalam agama-agama barat disebut dengan apa? Theistic. Nah, sedangkan dalam agama timur ultimate reality disebut monisme. Monisme itu inkarnasi atau panteisme. Nah, berbeda ya, kalau teistik itu berpribadi ya, individu person tunggal. Nah, hidup bergerak manusia. Nah, kalau monisme, panteisme itu Tuhan sesuatu yang absolut itu mengalir masuk pada jiwa manusia yang namanya monisme atau panteisme, inkarnasi bersatu di dalam satu manusia ini Tuhannya ya, Tuhan yang dipahami oleh Tuhan dipahami oleh kelompok agama-agama non teistik atau agama non barat, yaitu agama-agama timur ya. Jadi monisme itu adalah kenyataan fundamental yang merupakan reinkarnasi Tuhan menjadi atau menuju pada diri manusia. Nah, itu ya, jadi ultimate reality-nya kelihatan berbeda wataknya. Nah, terus yang akan Bapak sorot lagi selain karakter atau watak ultimate reality, Bapak juga akan memahami tentang atau menjelaskan tentang konsep penderitaan dan kejahatan ya. Tuh, jadi adik-adik harus tahu bahwa di dalam agama-agama besar dunia yang living, baik barat dan timur juga ada atau membahas tentang penderitaan atau kejahatan. Tapi bagaimana mereka memandang penderitaan dan kejahatan? Justru antara agama barat dan agama timur berbeda ya. Oke, Bapak akan jelaskan. Nah, pertama, dalam agama-agama barat disebut agama teistik. Nah, pengorbanan merupakan akibat dari dosa ya. Pengorbanan itu akibat dari dosa atau penderitaan itu akibat dari adanya dosa. Jadi ketika manusia melakukan dosa, berarti ketika itu juga manusia harus siap untuk menderita ya. Kenapa? Karena disiksa oleh Tuhan, karena dianggap melanggar tentang hukum atau syariah dalam Islamnya, dalam kitab suci umat beragama. Jadi dosa itu akan membuat manusia itu menderita. Itu dalam agama teistik. Nah, dosa adalah perusak hukum agama yang suci itu ya. Jadi dengan dosa itu berarti agama yang suci itu konsep-konsepnya tidak suci lagi karena adanya dosa manusia. Nah, kenapa dosa ini? Karena akan mengganggu jalannya doktrin suci, hukum suci dari Tuhan kepada manusia ya. Nah, dosa ini juga akibat manusia tidak patuh terhadap hukum-hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan itu? Hukum Tuhan ada di dalam kitab suci ya. Nah, Tuhan telah menetapkan ajarannya dalam kitab suci itu. Jadi ajaran-ajaran hukum Tuhan itu ada dalam kitab suci. Nah, itu dilanggar. Ketika dilanggar, maka dia dianggap berbuat dosa. Kalau sudah berbuat dosa, konsekuensinya manusia yang melakukan dosa
Nah, itu akan menderita tuh dalam agama-agama Ibrahim atau agama-agama yang teistik ya. Tuh. Jadi dosa itu akibat apa? Kehendak manusia itu, akibat kehendak berdosanya manusia karena dia melanggar aturan hukum manusia ya. Tuh salah satu konsep dasar pemikiran penderitaan dan kejahatan pada agama-agama Abraham ya. Nah, jadi manusia menderita itu akibat karena dia melanggar, berbuat dosa. Nah, kalau berbuat dosa maka dia akan menderita konsekuensinya ya. Nah, sedangkan dalam agama-agama timur yang non-teistik itu, nah, penderitaan dipandang cukup berbeda tuh ya, selalu berbeda ya. Nah, karena tadi cara pandangnya, kontennya, ajarannya dan geografisnya, lalu tipe akalnya dan tipe manusianya maka berbeda ya. Agama-agama Ibrahim dan agama-agama timur. Nah, bagaimana agama-agama timur ini memandang penderitaan dan kejahatan manusia? Nah, menurut kelompok agama-agama timur ini, penderitaan itu karena adanya kebodohan tuh ya. Karena ada kebodohan dan halunisasi manusia atau lemahnya manusia atau tidak punya ilmunya manusia sehingga dia menderita tuh. Jadi logikanya kalau manusia itu pintar, cerdas, nah maka tidak akan menderita ya karena dia punya ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang yang menderita itu karena kebodohannya dan hanya berpikirnya hayal, halunisasi, maka tidak mewujud karena tidak ada ilmu pengetahuan. Nah, atau dengan kata lain, penderitaan di dalam agama-agama non-teistik ini akibat adanya keinginan sesuatu di dunia ini tuh. Jadi penderitaan itu di dalam agama-agama non-teistik atau agama non barat akibat dari apa? Akibat karena dia pertama kebodohan manusia itu sendiri. Kebodohan karena tidak punya ilmu pengetahuan sehingga dia tidak tahu bagaimana cara mencari duit, cara makan enak, cara berdagang yang sukses. Nah, itu karena apa? Karena kebodohan, manusia tidak punya ilmu dan halunisasi, yaitu manusia selalu menghayal sesuatu yang baik bukan berdasarkan pada ilmu tapi pada hayalan rasa. Nah, ini yang membuat tadi munculnya penderitaan dan kejahatan pada manusia ya. Di samping itu juga, nah secara umumnya bahwa penderitaan di dalam agama-agama non-teistik atau agama-agama timur itu akibat adanya hawa nafsu, keinginan manusia tentang sesuatu di dunia tuh. Jadi ingin mobil, udah mobil dimiliki, ingin rumah, dimiliki, ingin harta yang banyak, udah dimiliki harta banyak terus saja. Jadi tamak ya, sifat tamak, sifat tidak merasa puas. Nah, ini yang menyebabkan penyebab lain daripada penderitaan pada manusia. Nah, jadi penderitaan pada manusia menurut kelompok agama non-teistik itu pertama akibat manusia itu bodoh ya, tidak punya ilmu, dan kedua karena apa? Karena ada hawa nafsu, keinginan membabi buta tentang dunia ini ya. Nah, itu yang membuat menderita manusia dan kejahatan akibat tadi hubud dunia kalau dalam Islam ya. Nah, dan bodohnya. Jadi bodoh manusia dan hubud dunia ini yang membuat manusia menderita. Ini menurut agama-agama non-teistik atau agama-agama timur. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu tentang konsep penderitaan dan kejahatan, nah sekarang Bapak kan mengarah kepada jalan keselamatan, ya, ultimate jalan keselamatan atau way of salvation. Nah, setiap agama pasti ada jalan keselamatan karena ini ikonnya, ini yang memiliki daya tawar yang bisa dipegangi oleh manusia. Jadi manusia kenapa beragama? Karena ingin selamat ya. Tapi kalau tidak ada konsep keselamatan dalam agama, nggak mau manusia. Contoh orang ateis, agnostis. Ateis itu orang yang tidak bertuhan. Dia menganggap dirinya itu sudahlah, kemampuan manusia itu dengan otaknya ini yang akan menyelamatkan segala-galanya. Setelah meninggal ya sudah selesai. Nah, itu ateisme ya. Karena melihat dari kebendaan. Atau agnostisme. Orang saya percaya kepada Tuhan. Ada keselamatan dari Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan. Tapi keselamatan dari Tuhan itu tidak muncul atau tidak didapat dari ajaran agama-agama tuh ya.
tapi dari apa? Dari Tuhan sendiri memberikan, dari Tuhan tanpa agama. Nah, itu namanya orang agnotisme ya. Nah, ini aliran-aliran sini, aliran filsafat barat modern, akibat dari apa? Akibat tidak berfungsinya agama di dunia barat ya. Oke. Di dalam sistem agama teistik, nah, penyelamatan ini adalah secara umumnya merupakan apa? Pelepasan dari penderitaan. Jadi ketika ada penderitaan, ada dosa, maka perlu adanya penyelamatan. Jadi penyelamatan itu merupakan pelepasan dari penderitaan dan dosa. Jadi dosa dan menderita ketika manusia di dunia ini ingin dilepaskan dosa dan penderitaannya. Ini namanya apa? Penyelamatan. Ingin ada jalan selamat supaya dosanya tidak ada, supaya dosanya dihapus atau penderitaannya dilerai sehingga tidak ada penderitaan lagi. Ini namanya apa? Penyelamatannya. Jadi penyelamatan baik dalam agama teistik maupun dalam Abraham pada dasarnya setuju ya. Pada dasarnya setuju, artinya ada konsep penyelamatan di dalam agama Abraham dan agama-agama teistik. Bagi Abraham teistik dan agama-agama non teistik. Jadi ada pada dasarnya ya. Nah, cuma yang jadi persoalan adalah penyebabnya. Jadi penyebab dosa dan penderitaan itu yang berbeda antara agama-agama Ibrahim dan agama-agama Timur ya. Nah, kedua kelompok agama tersebut juga tidak menyetujui jalan keselamatan tuh ya. Tuh gitu ya. Kedua kelompok agama tersebut juga tidak menyetujui jalan keselamatan. Sebetulnya enggak setuju kalau jalan keselamatan itu ada, ya udah dengan sendirinya Tuhan yang memberi keselamatannya tuh. Jadi kita lihat bahwa penyelamatan ini ada sebab apa? Pelepasan dari penderitaan dan dosa. Semua agama living, baik agama-agama barat maupun agama timur, setuju bahwa penderitaan dan dosa itu ada pada manusia. Tapi kelompok-kelompok tersebut, kelompok agama tersebut berbeda ketika mencari penyebab dosa dan penderitaan itu. Tuh ya, penyebab dosa dan penderitaan ini yang membuat pemahaman yang berbeda antara kelompok agama-agama Abraham dan kelompok agama-agama Timur ya. Nah, oke. Begitu juga mereka tidak setuju punya ada jalan keselamatan. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Sudah jalan keselamatannya berbeda ya, karena dia tidak setuju karena nanti manusia menganggapnya apa? Remeh terhadap Tuhan ya. Nah, oke ya. Di dalam sistem agama teistik, di dalam sistem agama teistik, dosa adalah kegagalan dalam mematuhi kehendak dan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Oleh karenanya, jalan keselamatan harus melibatkan kembali menuju Tuhan serta mengikuti hukum etika yang diajarkan di dalam kitab suci. Dalam agama teistik juga berbeda pendapat dalam unsur utama dalam proses penyelamatan. Satu kelompok dalam agama teistik menganggap bahwa sumber utama dosa adalah manusia itu sendiri yang tidak ada upaya untuk memperbaiki individu sesuai dengan hukum. Sebagian besar sistem agama-agama teistik menggabungkan antara kekuasaan rahmat dan kasih sayang Tuhan dengan upaya manusia itu sendiri. Nah, sedangkan dalam sistem agama-agama non-teistik, sumber penderitaan dan kejahatan adalah kebodohan dan kegagalan manusia untuk melihat kenyataan dari upaya manusia tuh ya. Oleh karenanya, jalan keselamatan melibatkan kepandaian manusia atau kebijaksanaan manusia. Kebijaksanaan ini bukan hanya datang dari hasil membaca berbagai literasi ya, tapi juga dia itu berasal dari intuisi dan meditasi serta berpikir tadi, mengolah bodi serta melatih pikiran yang baik ya. Kenyataan di dunia fisik ini adalah ilusi. Nah, kata agama-agama non-teistik atau agama timur ini, kenyataan yang benar dalam monisme yaitu kebenaran pada penggabungan antara kekuatan jiwa manusia dan kekuatan alam semesta atau ultimate reality itu ya. Nah, dalam individu ada yang namanya jenana. Nah, jenana dan dalam Buddhisme disebut prajna. Nah,
Kalau jenana itu adalah kekuatan jiwa yang bersatu dengan Tuhan dalam agama Hindu ya. Sedangkan dalam agama Buddha, kekuatan Tuhan yang bersatu dengan manusia itu namanya prajna tuh ya. Ada jenana untuk Hindu dan prajna untuk Buddha. Nah, itu adalah yang tentang penderitaan dan kejahatannya. Sekarang Bapak lanjutkan. Keberhasilan penyelamatan. Yang keempat adalah keberhasilan penyelamatan. Baik agama-agama teistik maupun agama non-teistik menganggap bahwa surga akan diperoleh setelah kematian. Di surga tidak ada dosa dan penderitaan. Tempat penderitaan adalah neraka. Konsep surga dan neraka dalam kelompok agama tersebut berbeda dalam mempresentasikannya. Bagaimana agama-agama barat? Nah, ada keberhasilan final yaitu suatu tempat yang abadi. Nah, bahwa ada keselamatan final yaitu tempat penyelamatan yaitu tempat yang abadi yaitu surga. Nah, untuk mencapai surga, nah itu harus ada berjuang keras dari manusia dan menghindari dosa serta harus patuh pada aturan Tuhan yang ada dalam kitab suci. Sedangkan dalam kelompok agama timur, surga dan neraka, nah surga dan neraka itu merupakan hanya pemberhentian sementara ya, sebelum muncul kejadian untuk kembali pada dunia. Nah, ini lagi pada dunia lagi lewat inkarnasi tuh. Inkarnasi itu persatuan antara Tuhan dengan jiwa manusia atau kelahiran kembali. Dalam agama Hindu keberhasilan akhir adalah moksa atau mukti ya. Nah, hal tersebut bisa dicapai dalam kehidupan di dunia fisik ini. Nah, pencapaian seperti itu dalam agama Hindu disebut jivan mukti. Nah, dalam agama Buddha keberhasilan akhir itu disebut pencapaian nirvana ya. Pencapaian akhir nirvana ini diperlukan dengan melepaskan penderitaan dari seluruh keinginan dunia fisik tuh ya. Jadi ketika ingin mengekang menahan dunia fisik, keinginan fisik, nah itu akan membuat penderitaan dan ini adalah manusia itu dalam agama Buddha akan lepas ya, dia akan bisa mencapai nirvana ketika dia melepaskan keinginan-keinginan duniawinya ya. Itu dalam agama Buddha tentang keberhasilan penyelamatan ya. Oke, nah sekarang yang kelima. Yang kelima tentang ritual dan praktek keagamaan ya. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, nah yang kelima unsur kelima yang akan Bapak sorot, akan Bapak terangkan itu tentang ritual dan praktek keagamaan. Perbedaan antara sistem agama-agama teistik dengan non-teistik juga mengarah pada elemen ritual ya. Bagi teistik, elemen utama tertinggi dan terpenting dalam ritual adalah orang-orang yang telah mampu menekan pemisahan antara manusia dengan Tuhannya. Ritual semacam ini seperti sembahyang, sakramen, dan berkat suci di tempat suci. Ini tujuannya apa ritual dalam agama-agama Abraham ini atau agama teistik ini? Tujuannya adalah untuk membedakan diri untuk mendekatkan diri seorang hamba dengan Tuhannya dan selalu tidak terpisah dimanapun kapanpun hamba dengan Tuhannya gitu ya. Dalam agama-agama non-teistik penekanan ada dalam ritual yang menjalin rasa puncak di luar kesadaran diri manusia. Ritual seperti itu diperoleh dengan tindakan seperti pengulangan dalam mensuarakan berbagai mantra terulang atau dengan meditasi yang dalam itu cara praktek keagamaannya ya. Tindakan ritual seperti itu cenderung membuat perasaan individu bersatu dengan yang absolut. Nah, atau dengan kata lain, dengan cara ritual seperti meditasi di atas itu bertujuan untuk apa? Untuk memperkuat bersatunya jiwa manusia dengan kekuatan absolut yang bersifat panteistik tuh. Jadi tujuan ritual dan praktek keagamaan pada agama-agama Abraham dan agama non-teistik atau non-Abraham itu berbeda ya. Kalau yang untuk agama Abraham ritual itu untuk tadi dia itu mensucikan diri untuk selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kalau dalam agama-agama non-teistik atau agama timur untuk mencari kekuatan menyatu
dengan Tuhan di dalam diri manusia yang bersifat inkarnasi atau monisme atau panteistik ya. Nah, jadi berbeda banget ya. Nah, sekarang setelah ritual dan praktik keagamaan, Bapak akan terangkan tentang waktu dan penciptaan. Karena ada perbedaan tentang waktu dan penciptaan dalam kedua kelompok agama ini ya. Waktu dan penciptaan yang keenam ini ya. Nah, waktu dalam pandangan agama teistik dan agama non-teistik berbeda ya. Dalam sistem agama teistik, waktu adalah sejarah. Semua peristiwa ditempatkan dalam alur secara terus-menerus dengan teratur. Dalam peristiwa penciptaan, nah, alam semesta ini memiliki awal dan memiliki akhir ya. Dan pada peristiwa akhir dunia, bagi agama non-teistik waktu dianggap seperti lingkaran, tuh bedanya. Jadi di dalam agama-agama Abraham atau teistik, waktu itu adalah sejarah ya. Dia bergerak terus, berdinamika tidak akan terus ya, karena menurut agama-agama Abraham itu waktu ini menunjukkan tanda adanya awal dan akhir. Nah, ketika mulai adanya penciptaan itu berarti awal waktu itu, nanti berakhir dengan, yaitu kalau bahasa muslim kitanya kiamat ya, terjadi kiamat itu waktu berakhir. Nah, sedangkan di dalam agama-agama non Abraham, waktu itu tidak sejarah, tidak terus menerus, tapi dia bentuknya siklus. Siklus itu adalah ya putaran itu ya, lingkaran ya, terus saja muter tidak berhenti. Kalau dalam agama Abraham dia awalnya ada, lalu dia akhirnya juga ada. Kalau ini satu lingkaran terus aja ya, nggak awal nggak akhir ya, satu. Nah, ini waktu yang dipahami oleh agama-agama non Ibrahim ya. Nah, kenapa ya? Karena tadi sudut pandangnya berbeda ya. Karena dia, orang-orang agama-agama Abraham ini memandang bahwa dunia ini tidak ada permulaannya, tetapi selalu eksis karena lingkaran itu sejalan dengan putaran alam makrokosmos ya. Kita lihat kan lingkaran atau elips atau sikel itu kan tidak keluar, tidak pecah ya, tidak putus garis-garis lingkarannya itu. Kayak orbit, nah itu seperti itu ya, kayak bulat bundaran itu terus aja muter ya. Jadi dia tuh waktu ini seperti lingkaran itu, cycle, tidak ada permulaannya, tetap selalu eksis. Nah, sejalan makrokosmos bergerak ya, tuh bergeraknya tidak berubah-ubah, tidak awal tidak akhir. Jadi di dalam agama non agama Abraham itu berarti kalau kita lihat tidak percaya, tidak ada konsep kiamat ya, tidak ada konsep waktu itu berakhir, karena terus aja eksis ya. Eksis di mana? Di dunia ini. Nah, jadi nggak ada yang dipahami agama Abraham itu sama dengan agama-agama non-Abraham atau non-teistik. Nah, ini tentang waktu ya. Nah, sekarang kalau sudah tentang waktu, terkait yang terakhir yaitu yang ketujuh, tentang deisme dan monisme ya. Deisme dan monisme ini adalah ajaran tentang Tuhan ya. Nah, menurut pandangan teistik, menurut pandangan teistik, Tuhan itu digambarkan dengan deis ya, dengan pribadi ya, dengan individu ya. Nah, sama seperti manusia, bukan berarti Tuhan dalam agama Abraham itu manusia, bukan ya. Jadi fenomenanya. Jadi Tuhan itu kasih sayang, maha tahu, omnipoten dan omniscient. Nah, itu maha tahu, omniscient dan maha hadir, omnipoten ya, itu Tuhan digambarkan dalam agama Ibrahim yang disebut dengan teisme. Nah, di dalam agama teisme juga, di dalam kelompok agama-agama monoteisme, agama-agama Abraham, nah teistik ini merupakan apa? Tuhan ya, Tuhan yang absolut. Nah, tidak bersatu dengan ciptaannya. Nah, ini berarti Tuhan itu apa? Tuhan itu bersifat transenden terus ya. Nah, tidak imanen. Nah, itu namanya teisme ya. Nah, tapi dalam agama-agama non-teistik ya, nah Tuhan itu digambarkan berinkarnase. Berinkarnase itu mewujud, mengalir ya, bersatu ya, menuju satu jiwa manusia yang disebut panteisme. Nah, bersatunya antara jiwa manusia ini berarti dalam jiwa manusia itu ada kekuatan absolut. Nah, ketika kekuatan absolut itu diminta untuk
datang, ya, diminta dengan semedi itu untuk datang di dalam jiwa manusia. Nah, jadi di dalam agama-agama non-teistik, jadi Tuhan itu bersifat transenden juga imanen dan bisa memberikan inspirasi kekuatan pada jiwa manusia sehingga sehingga manusia itu ketika didatangi oleh Tuhan, ya, itu dia juga memiliki kekuatan Tuhan, yaitu yang transenden mewujud menjadi imanen dalam diri manusia, ya. Tuh, ya. Nah, jadi berbeda sekali antara pemikiran keagamaan monoteisme murni dengan monoteisme tidak murni, atau antara pemikiran agama Abraham dengan agama-agama non Abraham. Nah, nah dari sini bisa kita simpulkan kuliah pada siang ini. Pertama, Tuhan tindakannya seperti seorang individu dalam agama-agama teistik atau agama-agama Abraham. Sedangkan dalam agama-agama non-teistik atau agama-agama timur atau agama-agama non-Abraham, konsep Tuhan atau konsep ultimate reality itu tidak berpribadi dan bisa bersatu dengan manusia, atau dengan kata lain bersifat panteisme, ya. Kedua, manusia itu berbeda dan terpisah dari Tuhan. Nah, sedangkan di dalam agama-agama teistik, itu manusia itu berbeda dengan Tuhan dan terpisah, ya, karena Tuhan lebih tinggi, lebih di atas segala-galanya, di atas makhluknya atau di atas yang diciptakannya. Nah, ini anggapan dari agama-agama teistik atau agama barat. Sedangkan di dalam agama-agama non barat atau agama-agama non teistik, manusia itu disamakan dengan kekuatan absolut, ya. Nah, contoh misalnya dalam agama Hindu, Atman jiwa manusia itu adalah Brahma, ya, monisme alam semesta. Nah, orang kalau sudah ada Atman, ya, atau Brahman, nah, maka dia itu bisa masuk nirvana. Nah, sama dengan kekuatan supranatural itu. Nah, ketiga, kejahatan dan penderitaan akibat ulah manusia ketika manusia itu berbuat dosa dan melanggar aturan hukum. Nah, ini adalah di dalam agama-agama Ibrahim atau agama-agama teistik. Sedangkan di dalam agama-agama non-teistik atau agama-agama non-Abraham, kejahatan dan penderitaan karena kebodohan manusia dan halusinasi manusia sendiri dan tidak cerdas ketika mengolah jiwanya, ya. Nah, yang keempat, jalan keselamatan pada agama-agama Ibrahim tergantung pada diri manusia itu sendiri, yaitu patuh atau tidak terhadap hukum Tuhan, serta dia mendekat enggak dengan Tuhan itu, ya. Nah, sedangkan di dalam agama-agama non-teistik, nah, atau agama non Abraham, keselamatan itu adalah merupakan merupakan tadi akibat dari dia melakukan pengetahuan yang cerdas atau memiliki pengetahuan yang cerdas atau kebijaksanaan. Jadi kalau orang-orang yang cerdas dan memiliki kebijaksanaan itu, maka dia itu dikatakan memiliki keselamatan, ya, tuh. Jadi tidak tergantung karena dosa di dalam agama-agama non-teistik atau agama-agama non-Ibrahim. Terus tujuan dari penyelamatan dalam agama Ibrahim itu adalah untuk masuk surga, ya, dan tidak masuk neraka. Nah, sedangkan tujuan penyelamatan di dalam agama non Ibrahim, dia adalah regenerasi, itu kembali lagi masuk nirvana lalu kembali ke dunia ini yang kita alami ini tuh, ya. Jadi berbeda, ya. Jadi surga dan neraka itu bukan akhir penyelamatan surga itu dalam agama non-teistik, ya, tetapi awal sebelum manusia itu berinkarnasi menjadi dirinya sendiri dan Tuhan di dalam dunia ini, gitu. Nanti akhirnya kembali lagi ke dunia ini, itu baru masuk nirvana. Jadi nirvana itu adalah langkah-langkah orang nanti bisa reinkarnasi dan kembali pada dunia ini. Tuh, kalau dalam agama-agama Abraham ada surga adalah selesai, tidak lagi dunia ini, ya. Itu jelas banget berbeda, ya. Nah, seperti dalam Islam itu kan ada alam alam arwah, alam dunia, alam kubur. Nah, setelah kubur lalu alam mahsyar, ya, akhirat tuh. Jadi ada akhir, ada awal dan akhir. Kalau agama non Ibrahim tidak ada awal dan akhir, satu aja.
yaitu nirvana, setelah itu kembali lagi di dunia ini. Nah, lalu mengenai waktu. Kalau dalam agama-agama Abraham ada bergerak dan mengalir terus ya sampai selesai waktu itu. Tadinya awal ada, lalu selesai itu dengan kiamat. Nah, kiamat itu waktu berakhirnya makhluk ya, atau waktu berakhirnya waktu di dunia itu hancur. Nah, itu namanya apa? Sudah dikatakan limit, namanya batasan waktu itu. Pas kiamat itu adalah pemahaman konsep waktu dari agama-agama Abraham. Sedangkan dalam agama non-Abraham atau non-teistik, waktu itu berputar terus dalam lingkaran ya. Berputar terus dalam lingkaran dan tidak ada awal dan tidak ada akhir ya. Nah, jadi jelas berbeda antara agama Abraham dan agama Abraham tentang waktu ya. Demikian saja perkuliahan ini, mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa menonton dengan baik dan menyimak. Nanti ada tugas tertentu ya. Demikian sebagai kata akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.